Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ayah dan ibunda, anak-anak kami, hadirin segenap jamaah salat maghrib yang diikuti dengan pengajian maghrib hingga menjelang isya Selasa malam Rabu pekan keempat, sebagaimana biasa bersama saya dalam kajian hadis di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Beringin 7, Medan, yang semua kita insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Belum lama ini ada seorang jamaah yang menyampaikan kepada saya kesedihan saudaranya yang tertunda keberangkatan hajinya pada tahun ini, dikarenakan informasi dadakan yang mereka terima akan keberangkatannya, dan di waktu yang sama ada sisa pembayaran ONH yang tidak kecil jumlahnya. Kalau saya tidak salah tahun ini 57 atau berapa? 51.800. Berarti kalau sudah store 25 juta, sisanya 27 lah buat ya. 27 juta. Itu kalau satu orang. Kalau suami istri berarti ada 54 juta. Itu suami istri. Belum lagi nafkah anak atau orang tua yang ditinggal. Itu artinya sekitar 60-an juta harus siapkan cash. Karena sekarang itu 25 juta cash baru bisa dapat satu nomor kursi. Baik. Maka pada musim haji tahun lalu, saya diminta oleh sementara jamaah dengan sangat untuk memberikan manasik haji singkat kepada mereka. Apa sebab? Karena seperti ini, mereka baru tahu akan keberangkatannya secara dadakan. Ini menurut kemampuan mereka, pada saat mereka sedang bersilaturahim Idul Fitri, bulan Syawal. Syawal itu sudah masuk bulan-bulan haji sebenarnya. Lantas dalam kunjungan ke salah satu rumah kerabat, kakak saya yang saya kunjungi itu berkata kepada saya, Ustadz, demikian ungkap jamaah tadi, kalian coba lihat di Sisko Haji, sistem komputerisasi haji, karena sekarang sudah tersistem komputer semuanya. Mana tahu kalian berangkat tahun ini? Saya katakan juga, enggaklah rasanya kak, kan masih 2 tahun lagi. Sambil ngobrol terus, suami saya iseng buka handphone yang terkoneksi dengan internet, dibukanya Sisko Haji. Tiba-tiba berubah wajahnya. Nggak tahu macam mana wajahnya Ustaz. Berangkat kita, kata suami saya. Yang betul Pak, iya Pak, berangkat kita ini. Jadi nggak ada pengetahuan apa-apa. Tiba-tiba itu karena kita harus proaktif. Kita harus proaktif. Bisa dibayangkan itu mereka 4 orang, suami istri dengan 2 orang anak berangkat. Berarti kan harus disiapkan sekitar 120 juta, kira-kira begitulah, berikut dengan uang-uang nafkah 120 juta, itu karena mampu. Kalau tak mampu, dadakan harus menyiapkan 60 juta, berat. Nah, itu pun terkadang setelah menunggu sekian tahun. Yang saya dengar untuk Kota Medan saat ini, 20 tahun ya, 20 tahun masa tunggunya. Di sebagian provinsi, seperti yang pernah saya dengar dari sahabat saya, di Sulawesi Selatan, itu sudah sampai menunggu 30 tahun. Makanya kalau kita
Lebih 30. Aceh 43 tahun. Jadi kalau kita baru start ONH umur 50 tahun, itu sungguhlah cemas. Sebab apa? Itu sudah melampaui usia harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia. Usia harapan hidup kita masyarakat Indonesia sekitar 67 tahun, nggak sampai 70 tahun. Orang bule sudah 70 lebih. Kita belum sampai 70 tahun. Jadi kalau 50 tahun, maaf ini kalau ada hadirin 50 tahun belum store haji, apalagi kalau di Aceh, itu wajarlah kalau dia cemas. Nah, maka saya sungguh bisa merasakan kesedihan hati dan kegelisahan tidak sedikit masyarakat Indonesia terkait dengan kesempatan dan niat mereka untuk bisa menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam ini. Di tengah keadaan ini mendorong saya kemudian berpikir, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah, adakah tidak amalan itu yang berbuah pahala bagi pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan pahala umrah atau bahkan haji? Ya, karena banyak kita yang tentu mengukur diri dengan pendapatanku sekian setiap bulannya, kebutuhan sekian, rasa-rasanya umur 50 masih ada anak kuliah, belum bisa aku menyetor ini. Ya, sehingga ada umumnya ibu-ibu ya, ada yang sempat bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya jula-jula haji? Sampai begitu usaha tadi itu. Paling tidak dapat porsi dulu lah Ustaz, dapat porsi dulu, ya kan? Kalau punya 1-2 juta penghasilan lebih setiap bulannya, 1 juta kan bisa disisihkan untuk jula-jula tadi misalnya, 1 juta kali 2 tahun 24, bisalah 2 tahun bisalah selesai itu untuk satu porsi. Selebihnya kalau menunggu lagi untuk menggenapi 20 tahun, berarti ada waktu kira-kira 15 sampai 18 tahun menabung lagi. Nah, ini saya singgung sedikit ya. Umumnya ulama berpendapat bahwa berhaji dengan cara berhutang adalah perkara yang makruh, enggak disukai. Itu hukum asalnya, enggak disukai. Sebab apa? Sebab haji itu Allah tuntut hanya atas yang mampu. Sama adanya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Surah Al-Imran. Allah mewajibkan atas sekalian manusia untuk berhaji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi siapa-siapa. Terima kasih. Bagi siapa-siapa yang memiliki kemampuan, ya, man istata'a, yang punya istita'ah kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah. Hal ini dikuatkan lagi oleh hadis Sahih Bukhari Muslim. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal pengajian hadis kita. Ingat hadis Jibril kemarin? Ketika Jibril datang dalam rupa laki-laki, bertanya kepada Rasulullah di hadapan sementara sahabat tentang utamanya 3 hal. 3 hal inilah yang merupakan isi agama, isi din. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5 itu. Ya, yang kelimanya kata Rasulullah, wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hendaklah engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ada catatan, jika engkau mampu. Nanti akan saya jelaskan. Ini menunjukkan bahwa haji itu memanglah berat. Maka Allah maupun Rasul mengatakan jika engkau mampu. Ya. Tapi itu artinya kalau seseorang di antara kita sampai wafatnya tak mampu, Allah tidak akan minta ia tanggung jawab setelah kematiannya. Jika memang sampai wafatnya tak mampu, entah tak mampu karena faktor harta, uang yang tak cukup untuk nafkah haji, atau kesehatan, atau kondisi keamanan, sedang perang misalnya, seperti saudara kita lihat, sedang perang, tak mungkin untuk melintasi perbatasan misalnya. Tapi hutang ini berat. Hutang ini berat. Hutang kepada manusia, itu nanti kita bahas dalam sementara riwayat disebut, itu bisa menjadi hal yang menghalangi seorang syahid untuk bisa segera masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Dia masih punya hutang kepada manusia yang belum dia tunaikan. Jadi timbang-timbangnya begitu. Baik. Oleh karenanya, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah, apa yang saya buat kemudian? Pertama, saya menelusuri pendapat ulama
Ini cara kerjanya. Nah, saya lihat apa gerangan amal-amal yang disebut oleh para ulama itu berbuah pahala umrah atau bahkan sama dengan haji bagi pelakunya. Setelah saya temukan pendapat-pendapat itu, saya coba cari mana yang punya dalil. Yang tak pakai dalil saya tinggalkan. Nah, ini dia. Sebab apa? Nah, ini kita ingat nih ya. Kita ingat baik-baik. Semua perkara gaib dalam akidah Islam, apapun itu, tidak boleh kita sandarkan semata-mata kepada pemahaman akal sederhana manusia atau bisikan hati. Ingat, semua perkara gaib, Allah, malaikat, dosa, pahala, surga, neraka, kehidupan akhirat, takdir, semua perkara gaib tidak bisa kita ukur hakikatnya semata-mata dengan akal pikir manusia atau bisikan hati. Kemana kita merujuk? Kita harus merujuk kepada dalil syariat. Dalil syariat sama adanya wahyu Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk berbicara tentang fadilah amal, keutamaan itu kan bicara pahala. Pahala itu kan perkara gaib. Kita barusan salat fardu Jumat, Maghrib berjamaah. Tahu kita masing-masing sudah dapat berapa tambahan pahalanya? Dengan ibadah fardu jamaah Maghrib barusan ini, seberapa besar dosa kita yang sudah Allah hapuskan? Kita berhusnuzan kepada Allah. Sebab dalam suatu riwayat, Nabi katakan, ada kalanya seorang itu mendapat pahala sempurna dari setiap salatnya. Ada kalanya hanya meraih separuh. Ada kalanya hanya sepertiga, as-sulus. Atau ada kalanya rubu', seperempat. Ada kalanya bahkan lebih kecil dari itu. Tak tahu kita, karena itu perkara gaib. Maka, ini saya ingatkan, hati-hati ya. Saya percaya mungkin karena niat baik kita terkadang dapat sharean di grup-grup WhatsApp. Barang siapa yang mengamalkan ini pada malam ini atau pada hari begini akan dapat pahala seperti ini. Ini perkara gaib enggak ini? Gaib. Bicara fadilah amal, pahala itu perkara gaib. Maka jangan ramah-ramah kali tangan kita men-share. Meski niatnya baik, bagus ini ya, share. Padahal yang awak share ini tak ada riwayatnya. Maaf ini, kadang-kadang dibuat di bawah hanya seksi ibadah pesantren ini, katanya. Seksi dakwah dayah ini, katanya. Atau majlis taklim Habib Fulan. Tak disebut riwayat. Dalil. Tidak bisa. Tidak ada hak siapapun manusia, terkecuali pribadi Rasulullah Muhammad SAW yang bisa berbicara tentang perkara gaib. Ya, tidak ada untuk bicara perkara gaib tanpa dalil. Kalau saya sebut kepada kita semua bahwa barang siapa yang membaca suratun Nas utuh satu kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhirnya, maka untuknya Allah beri pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Percaya tidak? Nggak percaya dengan saya ya? Doktorul Akidah. Sudah hajinya berulang, nggak percaya juga dengan saya. Dosen fusi, dosen akidah, nggak percaya dengan saya. Bukan nggak percaya dengan saya ya. Ayah ibu tanya, mana dalilnya Ustaz? Harusnya begitu kan? Itu maksud saya, harusnya begitu. Mana dalilnya? Kalau saya tak sebut dalil, jangan ikuti. Tidak ada hak saya untuk bicara itu. Faktanya memang tak ada dalilnya. Tapi kalau saya katakan barang siapa yang membaca suratul Ikhlas satu kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuknya pahala seperti halnya membaca sepertiga Al-Quran, ada 10 juz. Percaya? Percaya. Kenapa percaya? Ada hadisnya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim ada hadisnya, maka berani saya mengatakan itu. Ini maksud hati-hati. Karena suka beredar di media sosial itu fadilah-fadilah amal, tak ada dalilnya. Enggak ada riwayatnya. Enggak boleh kita mengarang-arang. Karena itu sama dengan kita berbagi perkara yang mengada-ngada dalam agama. Mengarang-arang. Nabi tak pernah ajarkan, kok kita sebut berani mengatakan demikian. Nah, inilah cara kerjanya. Saya pun begitu. Saya cari apa pendapat ulama yang mengatakan bahwa ada amal-amal tertentu itu sama pahala melakukannya seperti halnya melakukan ibadah
umrah atau bahkan haji. Muncul sekian pendapat. Saya lihat yang tak ada dalil saya tinggalkan. Tapi yang menyebut dalil, ini hadisnya, baru kemudian tahap berikutnya saya coba lihat seperti apa kedudukan hadisnya. Begitulah kerjanya. Mana-mana yang dhaif sedapat mungkin saya hindarkan. Ambil yang kuat. Yang lemah saya hindarkan. Karena kita mengkaji hadis ya. Sekalipun itu berbicara tentang amal-amal sunnah, amal-amal tambahan, alangkah lebih baik kalaulah kita amalkan apa-apa yang ada riwayatnya yang kuat daripada yang lemah-lemah. Itu pun kadang-kadang tak kuat kita untuk melaksanakan sepenuhnya. Baik.